Dan tenaga kerja hanya 146 yang TKA-nya. Tapi kan ada mau datang lagi? Ada mau datang lagi, tapi kita pun akan butuh tambahan tenaga kerja Indonesia. Kebutuhan listrik dewasa ini terus meningkat. Gorontalo beberapa tahun lalu bahkan JRPS. Dibangunlah PLTG Maleo di Kecamatan Paguat, Kabupaten Purwokerto dengan kapasitas 100 MW. Tapi ini pun belum cukup karena sistem listrik Gorontalo terinterkoneksi dengan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Maka kini dibangunlah PLTU dengan kapasitas 2 kali 50 MW di Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Sambil terus menunggu pembangunan PLTU yang dianggrek dengan yang dibangun sejak 2007 sampai sekarang belum juga rampung. Namun demikian, pembangunan PLTU di Kabupaten Gorontalo Utara atau di Tomilito ini terus mengundang reaksi, terutama dengan informasi didatangkannya tenaga kerja asing dari Cina. Dan hingga kini tenaga kerja asing dari Cina pun terus bertambah. Apa yang melatar belakangi perusahaan PT Gorontalo Listrik Perdana ini sehingga mendatangkan tenaga kerja asing yang terus mengundang kontroversi sampai hari ini. Kita akan berbincang dengan Pak Nedismanto, Site Project Manager PT Gorontalo Listrik Perdana. Apa kabar Pak? Assalamualaikum, selamat datang di podcast Lantai 4. Mungkin saya buka aja ini Bu ya, Iya, buka biar aja. lebih leluasa ya. Karena pun Iya, kita sudah jaga jarak Pak. ya protokol COVID sudah kita Iya. ikuti. Jadi memang Bu, alhamdulillah kita sebagai pemilik proyek Sulbagur 1 dalam rangka ini adalah PT Gorontalo Listrik Perdana, yang mana kita adalah perusahaan yang memiliki PPA. Kita ada perjanjian PPA 25 tahun dengan PLN. Untuk menjalankan proyek ini kita bekerja sama dengan SEPC, Shanghai Electric Construction Company, yaitu perusahaan dari negeri Cina, sebagaimana kita ketahui bersama. Jadi SCPC ini merupakan kontraktor kita EPCC. Jadi mereka adalah kontraktor kita secara langsung, secara engineering, secara construction, dan juga secara procurement. Dan nanti mereka juga yang akan melakukan commissioning. Jadi sesuai dengan permintaan dari PLN. Jadi dari PLN itu kita dimintakan untuk menyelesaikan minimum salah satu unit di bulan Desember tahun ini untuk memenuhi kapasitas listrik di Gorontalo Utara dan Gorontalo secara umumnya. Jika PLTU ini tidak selesai, akan terjadi krisis listrik di Gorontalo. Karena sekarang Gorontalo ini dibantu oleh kapal yang ada di Amurang. Kapal listrik yang ada di Amurang. Yang mana kapal listrik di Amurang itu akan habis kontraknya di Januari. Ketika kapal Amurang itu habis kontrak, ketika itulah sangat dibutuhkan support tambahan listrik daripada proyek Sulbagur 1. Dalam rangka ini orang yang paling terkenal itu PLTU Tanjung Karang ya. Tanjung Karang, Ya. karena di desa Tanjung Karang. Karena di desa Tanjung Karang Bu. Oleh karena itu kita sekarang lagi berusaha untuk maksimum, lagi kebut apa yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan achievement sesuai dengan target kita. Sebagaimana Ibu awali dari tadi, hubungannya dengan tenaga kerja asing. Jadi memang karena
engineering dan procurement kita ini dari Cina. Jadi kita membeli itu beberapa equipment itu dari China. Manufacturingnya dari Cina. Dan itu alasannya sehingga perusahaan ini mendatangkan tenaga kerja dari Cina. Benar sekali Bu. Jadi karena kita membeli alat-alat equipment yang sangat-sangat kritikal. Dan memang sebagaimana layak umumnya di pembangunan PLTU dan power plant yang lain-lain, manufacturing itu akan datang untuk melakukan instalasi equipment mereka. Kalau secara kerennya kita panggil field site engineer. Jadi mereka lah nanti akan mensupervise secara teknikalnya nanti bagaimana itu cara penginstalasinya. Karena manufacturing itu juga mempunyai garansi terhadap equipment kita. Jika manufacturing itu tidak melakukan instalasi sendiri, dilakukan oleh orang pihak ketiga, contohnya seperti itu, garansinya akan hilang. Sementara garansi itu yang mahal bagi kita. Memang hanya bisa dilaksanakan dengan atau dilakukan dengan mereka. Hanya mereka, Dengan mereka. hanya mereka. Oke, untuk TKA kita sebentar kita bahas. Saya tertarik juga dengan proyek ini. Itu sudah berapa persen pekerjaannya? Sekarang per bulan ini progres kita adalah 74% Bu, secara EPC. 74%, ya, karena harus dipacu. Desember harus selesai karena akan berakhirnya kontrak kapal listrik tadi ya, bulan Januari 2021 ya. Benar sekali Bu, jadi kita harus sebut ini. Kalau tidak nanti jangan sampai kapalnya sudah tidak ada, sementara PLT kita belum selesai juga. Akan terjadi krisis listrik di Gorontalo. Iya, jadi ibarat orang yang membangun rumah, apanya lagi yang dibangun supaya bisa memenuhi kebutuhan listrik yang ada di Gorontalo, bisa tercapai target yang Desember itu? Atau harus secara keseluruhan selesai, atau mungkin ada unit-unit yang ini dulu yang diselesaikan gitu? Jadi PLTU Tanjung Karang ini Bu, sebagai satu dia mempunyai kapasitas 2 kali 50 MW. Iya. Jadi totalnya adalah 100 MW. Jadi kita sesuai dengan instruksi. Jadi target kita minimum kita mesti COD 1 unit 50 MW. Jadi dengan siapnya kita supply 50 MW, jadi insya Allah tidak akan terjadi krisis listrik di Gorontalo, itu yang paling minimum. Memang kalau untuk itu kita memang berupaya secara maksimum dan kita sudah berupaya segala cara bagaimana supaya achievement ini kita bisa sama-sama kita dapat. Kita juga bagaimana dengan adanya COVID-19, jadi semua jadi terhambat karena ini merupakan salah satu wabah yang mendunia Bu ya. Ya, pandemi. Pandemi dunia. Jadi segala sesuatunya menjadi stagnan beberapa bulan, terutama dari Jadi bulan. sempat terhenti kemarin. Progres kita tidak terhenti Bu. Kita tetap menjalankan konstruksi, tetapi dengan low progress. Dengan kita maksimumkan yang ada saja. Jadi ada beberapa pekerjaan itu karena kita sudah hampir mencapai upper structure-nya dan mekanikalnya. Ada beberapa pekerjaan itu yang memang membutuhkan instalasi daripada manufacturing yang sampai sekarang belum bisa kita kerjakan. Karena kita masih menunggu teknisi daripada manufacturing. Jadi kalau orang manufacturing itu tidak datang, kita belum bisa untuk menyelesaikan instalasinya karena dari segi kontrak memang seperti itu di awal. Kita tak menyangka juga ada terjadi COVID-19 di pertengahan pandemi. Ini sejak tahun berapa dibangun? Kita bangun itu kalau penandatangan kontraknya di 2017 Bu. 2017. Ya, terus kita bercoba menjalankan, terus kita first filing kita di bulan Oktober 2018 Bu. Kontraknya berapa tahun pekerjaannya? Cuma sampai Desember atau tetap masih ada? Desember itu hanya untuk satu unit itu? Kalau secara kontrak PPA kita Bu dengan PLN, seharusnya di bulan Juli ini kita sudah COD. Iya. Kita sudah supply.
Tetapi dengan banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk juga pihak eksternal yang mesti kita hadapi. Jadi dengan kondisi sekarang kita sangat banyak terhambat untuk menyelesaikan proyek kita. Mungkin sebagaimana kita ketahui, kita mengalami banyak-banyak demonstrasi juga. Iya. Bahkan sampai hari ini ada hearing ya, ada RDP. Iya. Bahkan sampai hari ini kita masih ada RDP dengan DPRD Provinsi Gorontalo. Insya Allah kita akan tetap bekerja sama dengan semua pihak. Kita akan coba melakukan social contribution kita. Bagaimana kita memberi penjelasan dan edukasi baik kepada masyarakat di sekitar kita, terutama ring satu kita, dan juga kepada masyarakat Gorontalo secara umumnya, Bu. Jadi memang ada pro dan kontra, tetapi alhamdulillah kalau kami berpendapat masih sebagian besar lah masyarakat itu mendukung terlaksananya proyek. Memang tidak perfect, tetapi secara general dan secara umum masyarakat sangat mendukung pembangunan PLTU Tanjung Karang. Ya, itu berapa persen investasi dari pihak perusahaan untuk PLTU Tanjung Karang? Jadi berapa besar? Ya, PLTU Tanjung Karang ini sebetulnya adalah bukan PMA secara murni. PLTU Tanjung Karang ini adalah penanam modal lokal secara majority. Saya dengar-dengar itu anak perusahaannya Tobabara ya, miliknya Pak LHP. Iya, Bu. Memang perusahaan kita adalah anak perusahaan daripada PT Tobabara. Jadi jangan-jangan karena itu sampai Bapak berani juga ini menghadapi mahasiswa dan lain-lain karena ada backing di belakang. Jadi kan kita berani karena benar aja, Bu. Berani karena benar ya. Berani karena benar. Dan memang sesuai instruksi kita dari pusat, Bu, kita akan tunduk dan taat terhadap aturan-aturan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kita tak ada melakukan bypass segala macam. Meskipun ada Iya. orang besar. Meskipun di belakang memang ada orang besar, tetapi kita sebagai warga negara yang baik. Warga negara baik dan orang-orang yang taat terhadap peraturan. Insya Allah kita akan komit dengan ini. Bagaimana juga kita berusaha maksimum lah. Bagaimana progres kita tetap jalan dengan maksimum dan kita tidak akan ada melanggar aturan-aturan yang ada. Iya, seandainya yang 1 kali 50 megawatt itu selesai bulan Desember ini, itu bisa meng-cover kebutuhan listrik di Gorontalo atau mungkin di luar juga, di luar Gorontalo? Kalau dari segi hitung-hitungannya dari PLN, Bu, jadi instruksinya dia minta minimum itu. Kalau dia minta, memang PLN itu minta untuk memenuhi kapasitas listrik di Gorontalo itu mesti selesai secara 2 unit, yaitu 100 megawatt. Iya. Akan tetapi dalam faktanya kita kalau untuk menyelesaikan 2 unit secara sekaligus mungkin itu almost impossible bagi kita. Iya, iya. Sekarang kita berusaha mencari jalan yang terbaik. Penting satu dulu bisa selesai. Kita berusaha mengupayakan satu dulu. Tapi itu tidak menyalahi target misalnya. Ditarget harus 2020 misalnya. Tidak menyalahi misalnya cuma 1 yang bisa selesai. Jadi sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, jadi kami memang menghadapi beberapa kendala. Yeah. Beberapa kendala yang memang di luar kemampuan kita, yang sama-sama tidak kita harapkan. Yeah. Sama-sama tidak kita harap. Kita menghadapi masalah faktor eksternal dari awal. Terus juga sekarang dilanda COVID. Faktor eksternal Seperti banyaknya masyarakat yang dari awal itu ada yang kontra dengan pembangunan PLTU kita, seperti itu kan. Jadi sejak awal sudah mulai ditolak oleh masyarakat. Saya tak menyatakan ditolak. Ya. Saya tak ditolak. Tentu ada riak-riak.
Ya, dari area. Tentu PLTU Tanjung Karang ini adalah PLTU satu mungkin di Gorontalo termasuk investasi yang cukup besar lah. Iya. Jadi PLTU kami ini cukup memberi perhatian kepada semua pihak. Iya. Tentunya dalam hal apapun setiap kebijakan tentu ada pro dan kontra. Oleh karena itu pun kita berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat-masyarakat di sekitar kita dan juga melakukan hubungan baik dengan pemerintah-pemerintah di daerah dan juga membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang mana di sini, bagaimana kita supaya menjadi suatu tim bagaimana untuk menyelesaikan proyek PLTU Tanjung Karang. Iya, kemudian seperti apa skema kerjasama dengan PLN? Skema kita dengan PLN, kita memiliki PPA Power Purchase Agreement selama 25 tahun. 25 tahun, karena ya tadi Bapak sudah menjelaskan juga bahwa ini akan menggantikan kapal listrik yang kemarin 2021, iya kapal listrik di Amurang, yang 2021 akan habis kontraknya, sehingga ini dipersiapkan. Ya. Jadi kerjasamanya dia selama 25 tahun. Ya, kerjasama kita dengan PLN itu 25 tahun. Ya. Itu sama seperti kerjasama PPA, kita kan IPB Bu. Jadi kita adalah swasta. Iya, iya. Jadi Kita swasta murni yang membangun PLTU, hanya mensuplai. Jadi Iya. oleh karena itu kita memiliki PPA namanya. Iya. Berapa banyak pekerja yang dilibatkan untuk bisa menyelesaikan proyek ini sesuai target? Ya, Mungkin bisa dirinci TKA-nya berapa, TKI-nya berapa? Karena saya dengar-dengar benar nggak ada 138 yang sekarang, kemudian tambah 8 yang di karantina, dan akan ada lagi didatangkan 227 orang. iya. Jadi benar sekali Bu. Seperti kita pembicaraan di awal tadi bahwasanya kita membutuhkan tenaga kerja lokal dan kita juga membutuhkan tambahan tenaga kerja asing. Dalam keadaan hal ini adalah tenaga kerja Cina. Cuman di Cina, negara lain tidak ada. Kebetulan semua Manufacturing manufacturing kita di Cina, di Dongfang Bu. Bukan di Wuhan kan? Bukan di Dongfang, dari Dongfang. Iya. Jadi total tenaga kerja kita untuk status sekarang ya sekitar, kalau TKA kita sekarang sekitar 138 dan Iya. tambah 8 orang itu masih baru sampai itu dalam status karantina. Jadi totalnya sekarang 146 orang TKA. Terus kalau total karyawan kita itu sekarang sekitar 739 orang termasuk TKA tadi. Jadi 739. iya. Totalnya 739. Untuk menyelesaikan PLTU kita di bulan Desember memang kita membutuhkan tambahan karyawan yang sangat banyak. Di samping kita harus mengejar ketertinggalan kita dan kita juga harus melakukan kecaplet. Kalau tidak kita tak bisa menyelesaikan satu unit di bulan Desember dan juga akan berpotensi unit keduanya pun lama lagi kita selesaikan karena kita mesti cepat hal ini. Seandainya ini lancar, unit pertama, yang satu unit itu selesai Desember, kemudian yang satu unitnya kapan targetnya? Jadi kalau yang satu unitnya lagi itu sekitar bulan Maret atau bulan Mei nanti Bu, kita selesaikan. Tapi yang paling penting kita fokus sekarang dulu bagaimana menyelesaikan satu unit. Jadi kalau untuk penambahan tenaga kerja asing itu kita memang butuhkan tenaga kerja asing itu secara bergelombang dari bulan sekarang bulan Juli sudah datang sekitar 15 orang dan di bulan Juli, Agustus, September dan Oktober itu mungkin perkiraan sekitar masuk sekitar 50 orang per bulan sampai 50 atau sampai 70 orang satu bulan. Jadi kita tak bisa juga memberikan angka-angka yang pasti karena juga berhubungan dengan problem traveling mereka. Iya.
Dengan mendatangkan TKA dari Cina, apakah ini kan yang dituntut oleh mahasiswa sekarang ya, yang katanya bertentangan, apakah ini tidak bertentangan dengan Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang larangan sementara yang dari tenaga mendatangkan orang asing? Ya, PLTU Subbagut 1 berdasarkan surat dari Dirjen Kelistrikan, Bu. Jadi kita merupakan salah satu proyek strategis nasional. Jadi itu ada aturannya bahwasanya untuk mendatangkan tenaga kerja asing itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Iya, berarti ini sudah dijelaskan ke masyarakat bahwa ada pengecualian terhadap Permenkumham ini. Tentang Permenkumham ini memang sebetulnya pemerintahan daerah dalam hal ini Pak Gubernur, kita juga pernah jumpa dengan Pak Gubernur itu. Kita juga pernah jumpa dengan semua Forkopimda di provinsi dan juga kita jumpa dengan Forkopimda daripada kabupaten. Jadi mereka mensupport kita untuk mendatangkan TKA ini karena memang secara regulasi itu membolehkan. Termasuk juga kemarin ketika PSBB itu sebetulnya di aturan PSBB itu membolehkan kita mendatangkan. Iya. Karena kita proyek strategis nasional. Yang 8 orang ini datangnya saat PSBB ya? Bukan. Ya setelah normal. Oh, jadi di masa transisi. Ya. New normal. Kita sekarang jadi kan PSBB berakhir tanggal 15 Juni. 15 Juni. Jadi dari 15 Juni sampai sekarang kan kita new normal, Bu. Ya, masih transisi nih, Pak? Belum. Masih transisi ya. Baiklah kalau begitu. Tetapi baiklah itu PSBB ataupun itu new normal, Tetap tidak menyalahi. kita tak menyalahi aturan. Cuman memang kita menghargai juga riak-riak kita di lapangan. Kita juga menyampaikan mendengar aspirasi dari masyarakat sekitarnya. Oleh itu kita menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Forkopimda, dengan mendengarkan saran-saran dari mereka. Jadi kita bisa itu kalau kita bicara tentang COVID-19, kita ada protokol tersendiri. Jadi kita mulai daripada tanggal 16 April kita sudah melakukan pembatasan akses. Jadi itu merupakan salah satu juga permintaan dari Pembatasan akses seperti apa? Pembatasan akses di pintu masuk gerbang proyek kita. Jadi pembatasan akses itu maksudnya adalah tenaga kerja kita tidak boleh keluar. Dan tidak ada yang boleh masuk. Dan orang luar tidak ada masuk dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Tapi memang dengan suatu aturan-aturan yang memang diharuskan seorang keluar masuk seperti makanan, kan tak mungkin yang di dalam itu tak makan juga. Yeah. Terus ada keadaan emergensi. Jadi istilahnya di lockdown ini. Ya. Benar. Tapi lockdown itu adalah bahasa medis kan. Iya. Jadi kalau kita lockdown berarti kita kita orang dalam tanda kutip lah kan. Iya. Ya. Tapi kita bukan lockdown. Iya, Kita lockdown maksudnya iya. Jadi orang dalam tidak bisa keluar, sembarang keluar, kemudian orang luar juga tidak bisa sembarang masuk. Benar sekali. Tapi kalau bagi kita kata-kata yang paling tepatnya bukan lockdown karena kita dalam orang medis. Nanti kalau di lockdown itu orang malah menambah protesnya makin. Benar, Bu. Iya. Jadi kita di dalam itu adalah orang-orang yang sehat. Kita pun takut juga terpapar. Sebagai kita bekerja di proyek PLTU dan di dalamnya juga banyak orang-orang TKA. Kita pun takut juga terpapar. Iya. Jadi memang mungkin bisa dipahami juga yang menjadi tuntutan masyarakat dan juga mahasiswa karena orang baru mendengar kata Cina saja itu sudah, karena kita tahu bersama bahwa awal mula dari virus ini dari mana? Ya dari Cina, sehingga ketika mendatangkan tenaga kerja dari Cina itu pasti akan ada gelombang protes dari masyarakat, terutama mungkin yang mereka tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam, apa yang dilakukan di dalam. Misalnya seperti tadi disampaikan bahwa sudah cukup membatasi akses untuk keluar masuk dan meyakinkan masyarakat bahwa
ini sehat, TKA maupun TKI yang ada di dalam itu sehat. Itu mungkin berdasarkan itu sehingga mereka memprotes kedatangan TKA ini, karena bagaimanapun kalau namanya didatangkan dari Cina ya orang pasti takut. Benar, pernyataan Ibu adalah suatu hal yang benar, memang di lapangannya ada. Iya. Dan tenaga kerja Cina yang kita ada di dalam itu Bu, adalah tenaga kerja Cina yang datang sebelum bulan Desember, sudah lama. Oh jadi sebelum, tapi yang 8 orang ini yang masih di karantina? Di karantina. Iya. Bagaimana dengan yang nanti rencana akan didatangkan, yang tadi katanya 50-70 orang setiap bulan? Iya. Iya. Jadi mungkin saya lanjutkan yang tadi biar nggak jadi nanti Bu. Jadi selama PSBB itu kita tak ada mendatangkan tenaga kerja Cina. Jadi kita tak ada penambahan tenaga kerja Cina baru. Jadi kita hanya tenaga kerja Cina yang lama itu aja, yang memang nggak boleh pulang. Dia pun takut juga kembali ke negaranya. Nah, jadi begitu. Jadi terus tenaga kerja Indonesia kita itu dulunya orang tuh tenaga kerja Indonesia tuh tinggal di luar. Jadi sementara kita pemerintah daerah sudah melakukan PSBB. Orang Tanjung Karang keluarganya aja disarankan untuk jangan keluar rumah. Sementara karyawan PLTU nanti keluar masuk. Jadi bisa mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu pihak perusahaan mengeluarkan budget, kita bikin di dalamnya rumah-rumah untuk tempat tinggal. Jadi memang rumahnya memang. Jadi pekerja yang di luar kita pindahkan ke dalam. Dipindahkan ke dalam. Jadi mereka tidak keluar lagi. Mereka tidak keluar lagi. Nanti semua konsumsi nanti akan dipenuhi dari dalam. Berapa banyak rumah-rumah yang dibuat itu? Sekarang kayak mes begitu ya? Kayak barak. Kayak barak. Itu tambahan. Yang sebelumnya sepertinya kita memang sudah ada tinggal dalam. Seperti saya sudah tinggal di dalam sekitar dari 2020. Ya kalau Bapak harus tinggal di dalam. Sudah tinggal di dalam, kami sudah lama tinggal di dalam. Terus sekarang kita bangun barak-barak baru untuk tenaga kerja lokal kita untuk bisa tinggal di dalam juga. Jadi kita melakukan pembatasan akses seperti itu. Terus kembali ke pertanyaan Ibu tadi tentang tenaga kerja. Jadi kalau dari segi persentasi, jadi sebetulnya tenaga kerja Cina ini dengan tenaga kerja kita jauh sekali banyaknya tenaga kerja Indonesia. Jadi itu tidak benar orang itu menyarankan bahwanya di sana itu semua adalah banyak tenaga kerja Cina. Bisa dibayangkan dari 739 tenaga kerja hanya 146 yang TKA-nya. Tapi kan ada mau datang lagi? Ada mau datang lagi, tapi kita pun akan butuh tambahan tenaga kerja Indonesia. Kita sekarang meminta sama kontraktor kita untuk percepatan di konstruksinya. Kita juga ada harus tenaga kerja lokal harus datang juga, karena orang Cina ini nggak bisa juga bekerja tanpa tenaga kerja lokal. Tenaga kerja Cina yang datang ini adalah dia nanti mensupervisi. Yang kunci-kuncinya ya? Iya, mensupervisi di lapangan. Karena dari kalau kita berpikir secara hitung-hitungan bisnis kan Bu, kalau semua TKA dikirim sini dia akan rugi. Sementara dia mesti memanfaatkan tenaga kerja lokal kita. Jadi itu yang selama ini telah kita lakukan. Jadi kita juga banyak tenaga kerja lokal Gorontalo Utara. Tanjung Karang juga kita banyak gitu. Terus kita dari Gorontalo dan juga kita dari Indonesia, dari Pulau Jawa. Ya. Terus untuk mensupervisi memang untuk seperti melihat drawing segala macam spek karena kita mempunyai standar itu kita pakai GB standar yang memang dibolehkan oleh aturan kontrak kita. Kontraknya memang sudah seperti itu dan kita harus mengikutinya. Oleh karena itu kita membutuhkan orang Cina, karena orang Cina itu kan dia itu kita mempunyai keterbatasan bahasa juga dengan orang Cina. Terus juga kita keterbatasan membaca tulisan Cina kita tidak mampu juga. Jadi oleh karena itu untuk supervisi seperti hal-hal yang bersifat teknikal itu memang
harus dikatakan orange.